Khusus dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, tercantum dengan jelas di Quran Surah An-Nahl. Di situ dikatakan dari perut lebah akan keluar cairan beraneka warnanya, padanya ada obat bagi manusia. Nah, ternyata dunia kedokteran pun tergelitik untuk meneliti lebih jauh tentang apa yang dihasilkan oleh lebah ini yang bisa menjadikan dia sebagai obat. Propolis itu apa? Propolis itu adalah zat yang dikeluarkan oleh lebah, yang dihasilkan oleh lebah dari hasil lebah yang mengambil saripati dari tumbuhan, pucuk-pucuk daun muda yang dia hisap, lebah hisap, getah-getah pohon yang diolah oleh lebah di dalam perutnya, diolah bersama air liurnya, ditempelkan ke sarangnya lebah itu. Jadi menemukan propolis ini, walaupun dikatakan air liur lebah, tapi bukan dari lebahnya langsung yang mengekspresi air liur ini, tapi dari sarang lebah yang dimana sarang ini ditempelkan oleh air liurnya tadi. Jadi penelitian kedokteran itu dimulai tentang propolis ini ketika ditemukan adanya seekor tikus yang mati menjadi bangkai di dalam sarang lebah tetapi tidak mengalami pembusukan bangkainya. Nah, setelah diteliti kenapa tikus ini bertahun-tahun jadi bangkai tapi tidak rusak, setelah diteliti ternyata seluruh bangkai tikus tadi itu diselimuti oleh propolis. Nah, ternyata itulah yang membuat bangkai tikus ini jadi tetap utuh, tidak mengalami pembusukan ataupun kerusakan. Nah, setelah diteliti lebih jauh, propolis ini ternyata memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur yang sangat baik sekali ya. Dan alhamdulillah tidak ada resistensi. Dan dia bisa menghalau bakteri, itu dari bakteri yang bersifatnya ini broad spectrum ya, artinya bakteri gram positif, gram negatif ya, bakteri aerob, anaerob. Alhamdulillah dia bekerja sangat baik terhadap semua jenis bakteri yang ada di dunia ini. Jadi sangat luar biasa, bisa menjadi suatu hal yang menakjubkan ketika kita punya solusi untuk mendampingi pengobatan medis kita dengan antibiotik alami yang dimiliki oleh propolis ini. Dan luar biasa, propolis ini bekerjanya sangat cepat ya. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh propolis antara lain yang saya sangat kagumi, di dalam propolis ini banyak sekali zat yang terkandung dalam propolis. Ada ratusan jenis-jenis zat dan sampai hari ini pun masih terus dilakukan penelitian zat apa lagi yang terdapat ini. Itu rahasia dari Yang Maha Kuasa ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ternyata propolis ini bisa bekerja ke banyak sekali penyakit ya. Jadi sifat zat yang dimiliki oleh propolis ini bekerja spesifik terhadap penyakit tertentu, sedangkan zat yang lainnya itu ketika tidak perlu diperlukan oleh tubuh, dia stabil, dia tidak bekerja seperti itu. Itu luar biasa. Jadi propolis ini kerjanya sangat luas, jadi sesuai dengan tubuh yang memerlukan gitu. Misalnya propolis diminumkan untuk orang yang sakit mah. Zat-zat yang ada dalam propolis yang terkandung ini dia bekerja spesifik untuk orang yang sakit mah ini, menyembuhkan penyakit mahnya. Nah, tapi bagi orang yang mengalami penyakit hipertensi atau penyakit diabetes, nah zat lain lagi yang bekerja untuk mengatasi keluhan dari jenis penyakit yang lain. Dan kelebihannya lagi adalah dia batas keamanan dari propolis ini begitu luas ya. Penelitian yang saya baca kemarin, subhanallah, propolis itu sampai 650 gram dosis pemakaian pun itu masih sangat aman. Yang luar biasa lagi reaksinya sangat cepat. Jadi ketika misalnya contoh ada luka diteteskan propolis itu kurang dari 1 menit, pendarahan itu langsung berhenti gitu. Dan karena dia juga bersifat sebagai antibakteri, sehingga terjadi yang namanya melindungi luka tersebut dari infeksi. Nah, dan itu kerjanya sangat cepat. Sehingga saya sangat yakin propolis ini sangat layak untuk disediakan di setiap rumah di Indonesia, di negara kita ini, tiap rumah. Karena dia bisa menjadi P3K. P3KK aja ya, pertolongan pertama pada keluhan kesehatan.